Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'da. Pertama-tama saya ucapkan syukur pada rekan-rekan teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya pada siang hari ini untuk sama-sama belajar ya. Ya, menuntut ilmu ya, tolabul ilmi ala kulli faridatul muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi tiap-tiap muslim. Kedepannya agar kita tidak disalahkan sama pasien atau kita lebih matang lagi dalam menangani pasien, dan semoga atas izin Allah pasien kita sembuh. Oke, untuk itu saya syukuri, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Oke, kita mulai. Laporan kasus sifilis pada seseorang remaja perempuan ini dengan pendekatan evidence base ya. Jadi ini ada jurnal dipublikasikan di Instasari Science Medis 2021. Jadi kalau bisa kita belajar itu di update, jangan terlalu lampau ya. Jadi kita mintanya yang 5 tahun terakhir. Ini dipublikasinya 2021. Tentang sifilis sekunder pada seorang remaja perempuan berbentuk laporan kasus. Ini ada Dokter Ayu, ada Dokter Elis, ada Dokter Nimade, ada Dokter Dwi Puspitawati. Jadi ada dokternya nggak cuma satu. Jadi nggak satu dokter yang mengerjakan. Jadi kita bisa dapat percaya ya. Nah, jadi evidence base itu rutinnya seperti ini ya. Ada tahapnya, dan ada tahap 1 ya. Pertama, clinical question development. Artinya gini. Jadi evidence base itu berdasarkan kasus yang ada di kita sehari-hari. Terus kita mempertanyakan kan, ini gimana nih, ada kasus baru nih, apa terapinya kan gitu ya. Yang kedua, cari sumber terpercaya, searching for the evidence base. Cari memang benar-benar beberapa dokter menyatakan demikian gitu. Jadi nggak satu dokter, jadi kita bisa mempercaya itu. Yang ketiga, critical appearance of evidence base, dan kita kritisi apakah yang kita cari itu sudah baku atau belum, apakah yang kita cari itu hoax atau enggak, apakah yang kita cari itu memang bisa dapat dipercaya atau enggak gitu ya. Yang keempat itu ada apply dan assess, bagaimana untuk jurnal tersebut dipakai di kehidupan kita sehari-hari di klinik Nafila terutama. Jadi gitu. Jadi selalu ada 1, 2, 3 dan 4 ini. Itu namanya evidence base yang baik ya. Nah, sekarang kita yang pertama, clinical question development. Nah, ini kasusnya kalau pada jurnal ini ada kasus dijelaskan seorang perempuan berusia 18 tahun, sukunya suku Bali, warga negara Indonesia, yang datang ke Polikulit dan Kelamin di RSUP Sanglah Denpasar dengan keluhan bercak-bercak merah pada seluruh tubuh sejak 7 hari yang lalu. Bercak tersebut muncul di telapak tangan dan telapak kaki. Tidak disertai gatal atau perih, dan tidak ada kehilangan sensasi pada bercak. Maksudnya gini, dicubit itu masih nyeri gitu ya. Kalau dia dicubit nyeri di bercaknya, berarti dia udah kehilangan sensasi nyeri. Pasien didiagnosis dengan ruam sifilitika sebagai manifestasi sifilis sekunder, dengan riwayat hubungan seksual tanpa pengaman sebelumnya sebagai faktor resikonya. Jadi dia ada berhubungan intim dengan pasangannya tanpa pengaman. Dan ini remaja SMA, dia itu sebagai korban ya. Jadi nggak selamanya pasien-pasien dengan infeksi menular seks dia sebagai wanita yang nakal. Bukan, ternyata dia itu pelajar biasa dan dia cuman berhubungan sama pacarnya, dan ternyata pacarnya yang nakal. Nah, ini jadi sebagai korban gitu ya. Gitu ceritanya. Dan pacarnya ini mahasiswa. Ya, kita nggak usah dalemin lagi untuk privasi pasiennya, tapi kita belajar bagaimana penanganannya. Ini foto pasiennya ya. Dan ini Bit, lihat dulu sini Bit. Si Abid kan suka lihat beginian nih. Gambar kedua. Gambar pertama ini ya, gambar ini adalah gambar di bagian mulut. Kenapa kita harus foto bagian mulutnya tidak tampak kelainan rongga oral pada pasien? Karena mulutnya itu kadang dia ada oral seks. Nah, oral seks itu bisa ada kelainan di mulut gitu, di rongga tenggorokan. Nah, kebetulan pasien di kita ini
di tenggorokannya itu ada nanahnya. Jadi kayak gonore tapi dia di bagian tonsil gitu. Jadi pada pasien kita yang di Fadilah itu dia tenggorokannya ada nanahnya. Jadi ada lesi di bagian tenggorokan. Nah, itu dia biasanya pakai oral sex. Nah, terus kita lihat juga lihat sini yang gambar 3 Tidak tampak kelainan pada area genital pasien ya. Jadi biasanya kalau sifilis itu ada kayak benjolan kayak cenang, tapi cenangnya itu dia tidak perih, tidak bernanah, tidak sakit gitu. Jadi cenang pada sifilis yang di bagian kemaluan itu dia tidak ada keluhan malah. Ya. Assalamualaikum Dr. Rima, terima kasih telah bergabung ya. Gitu ya, diulang ya. Jadi pada sifilis itu nggak sama kayak gonore, dia tidak ada rasa nyeri pada alat kelaminnya, tidak ada rasa ini, dan biasanya sembuh sendiri. Nah, terus pasien tuh merasa dia sembuh, padahal dia sifilisnya itu ada dalam pasiennya gitu. Nah, ini kebetulan dia pasiennya tidak oral seks. Kalau pasien di Nafila kan ada oral seks tuh. Jadi tenggorokan di pasien pada Nafila itu dia ada nanahnya, gitu ya. Terus, nah ini setelah dilakukan pengobatan yang tadi di awal itu dia ada bintik-bintik sifilitika, sekarang sudah membaik. Ada gambar 4A tangan, 4B telapak, dan itu semuanya dia ruam-ruamnya telah sembuh. Nah, bagaimana pengobatannya? Nah, ini kita lihat ya. Tuh, sudah mulai tidak tampak gambaran rosella sifilitika pada seluruh tubuh pasien setelah dapat pengobatan. Ya. Oke. Ini clinical question development. Jadi kasus ini itu sama dengan pasien yang dirawat di Nafila. Kemudian tim medis ini di Nafila diskusi nih bagaimana penanganan kasus pada sifilis sesuai dengan evidence base. Jadi kita cari evidence base medisinnya, terus bagaimana penanganannya kita ikutin ya. Oke, jadi evidence base-nya pertama clinical question. Kita di jurnal ini kita harus cari namanya PICO ya. P-nya apa? Pasien usia 18 tahun sama dengan pasien kita yang usianya kita usia 20 tahunan ya, remaja ya. Didiagnosis sifilis sekunder. Gitu. Sifilis sekunder. Terus intervensinya apa? Kalau pada jurnal ini dia diberikan penisilin benzatin dengan dosis 2,4 juta unit internasional unit sebagai intramuskular. Awas, hati-hati, jangan sampai IV. IV pasiennya bisa meninggal ya. Jangan. Kasihnya IM, dosis tunggal sekali. Durasinya pasien itu dikontrol ulang, cek lagi VDRL-nya pada bulan pertama setelah terapi. Dan kemudian itu harus diulang sampai bulan ketiga dan bulan ke-6 dan bulan ke-12 pasca terapi. Kita lihat apakah si sifilitikanya ini dia masih dapat ditemukan atau sudah mulai ada penurunan. Dan outcome-nya ternyata setelah dikasih penisilin benzatin 2,4 juta unit di pantat ya, dia yang outcome-nya pasien mengalami perbaikan secara klinis dan laboratorium setelah mendapatkan terapi dengan penisilin benzatin ini gitu. Terus muncullah apakah jurnal ini yang kita baca dapat dipercaya atau enggak? Oke. Jadi saya cari jurnalnya ini publikasinya di 2021 di Intasari Science Medis. Ini doi-nya ada, URL-nya ada, autornya ada Dr. Ida Ayu, ada Dr. Priyadasari dan Elis, ada Nimade, Puswawati, dan semuanya ini spesialis kulit kelamin. Jadi kita nggak cuma dapat dari satu referensi dari dokter spesialis kulit kelamin, tapi kita dari 4 dokter spesialis kulit kelamin yang menangani kasus tersebut. Jurnal ini diterbitkan di Intasari, udah keywordnya sifilis pada remaja perempuan, limitasinya 5 tahun, dan jurnal ini bahasa Indonesia. Dicari waktu tanggal hari ini saya cari 13 Oktober 2024. Nah, masuk ke critical evidence ya. Nah, ini ya metodenya apa? Ini saya blok ya, ini jurnalnya, ini saya blok jurnalnya. Ini saya ringkas yang sebelah kiri ini saya ringkas. Jadi metode ini digunakan untuk mendiagnosis sifilis itu menggunakan Troponema pallidum VDRL ya. Deteksi langsung pemeriksaan serologi yang digunakan tes non troponema seperti VDRL, RPR, tes troponema spesifik seperti TPH, TP, rapid dan sebagainya. Nanti ini orang lab yang tahu ya, lebih tahu ya. Jadi
di diagnosis pasien ini itu nggak cuman gejala klinisnya, tapi dia udah masuk ke cek serologinya. Terus setelah dicek serologi, nah ini yang saya blok ya, ini yang keterangannya, diberikan terapi penisilin benzatin 2,4 juta unit di IM dosis tunggal. Nah, edukasi pemantauan, cek sebulan lagi, 1 bulan lagi cek VDRL-nya. Apakah dia ada turun titer antibodinya atau dia tidak. Gitu. Nanti setelah dia turun diulang lagi cek VDRL-nya di bulan ketiga, bulan ke-6 sampai bulan ke-12 pasca terapi. Apakah dia udah total semuanya turun atau belum ya. Terus hasilnya ternyata ini pengamatan lanjut 1 hari 31 bulan 9 tanggal 9 Juli 2020. Ternyata ada perbaikan laboratorium dengan terapi injeksi penisilin benzatin pada pasien tersebut. Dan ini dilihat pada gambar yang tadi 4C dan 4F-nya, yang ruang-ruang sifilitikanya sudah mulai hilang. Gitu ya. Nah, ini dia. Kita jangan telan bulat-bulat informasi ini, karena memang semua jurnal pun masih ada kelemahannya ya. Gitu ya. Kekurangan jurnal ini adalah penelitian ini terbatas pada laporan kasus tunggal saja. Jadi kalau jurnalnya itu dia bagus kayak meta analisis, semua semua kasus menyatakan penisilin benzatin itu bisa diterima untuk pasien sifilitika, maka itu lebih bagus ya. Kalau kasus ini kan cuma 1 pasien yang diikuti secara mendalam. Kalau lebih bagus lagi nanti kalian carinya RCT ya, random control trial, atau meta analisis. Jadi semua pasien, misalnya 1.500 pasien sifilis dikasih benzatin penisilin dan ada perbaikan, itu lebih bagus. Cuman untuk kasus ini kita case report. Kenapa? Karena kita pengen tahu gejala klinisnya sampai ke dalam, sampai kapan kita diikutin pasiennya gitu, untuk pengobatan yang kita bisa terapin di Nafila. Jadi kekurangan jurnal ini, penelitian ini hanya cuma pada 1 pasien tunggal, tidak ada banyak pasiennya, dan mungkin tidak mewakili semua kasus sifilis sekunder pada remaja. Kalau dikasih penisilin benzatin itu ada perbaikan atau enggak, begitu ya. Nah, terus apakah evidence base ini bisa dilakukan pada pasien kita di Nafila? Jawabannya ya, dapat diaplikasikan di klinik Nafila. Kenapa? Karena dengan pemeriksaan VDRL kita punya, dan edukasi pasien dengan kedokteran keluarga serta caregiver yang terkait, dan pemantauan jadwal kontrol. Jadi kalau bisa ini pasien ini akan diikuti sama 12 bulan. Jadi 12 bulan ini harus kita pantau apakah dia si sifilisnya ini akan timbul atau tidak di kedepannya. Begitu. Nah, kesimpulannya penelitian ini adalah bahwa pasien remaja perempuan yang didiagnosis oleh sifilis sekunder menunjukkan perbaikan klinis dan laboratorium setelah mendapatkan terapi penisilin benzatin 2,4 juta unit di IM ya, jangan IV, meninggal nanti kalau di IV. Penting untuk edukasi mengenai perilaku seksual yang aman. Juga ditegakkan mengingat resiko infeksi menular seks ini tinggi pada remaja ya, karena dia masih remaja, mungkin dia akan melakukan hubungan seks lagi gitu ke depannya. Ya sama dengan kasus ini, kasus di Fadila juga sebagai korban, dia sebenarnya dia juga tidak nakal, cuman mantan suaminya dia yang punya penyakit gitu yang menularkan begitu. Oke. Terima kasih, ini doinya, ini URL-nya, presentasi cuma 15 menit, memang bagusnya begitu. Selanjutnya mari kita diskusi. Gimana teman-teman? Ada yang mau dipertanyakan nggak untuk kasus ini? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu? Kayaknya telat banget. Tadi bukan telat, tadi Ibu diajak sama ayah suruh bongkar-bongkar rumah. Jadi tadi Ibu nggak dengar. Jadi kita nyuntikin penisilin benzatin itu dosisnya 1 kali, dan berapa lama intervalnya untuk yang kedua? Oke. Langsung dijawab apa mau ditambung dulu? Teman-teman gimana? Langsung jawab aja.
Langsung jawab aja, Dok. Oke, jadi terlaksanakan sifilis itu dia dibagi menjadi 3 tahap ya. Kalau pengobatannya ya, jadi sifilis itu ada yang sifilis primer. Primer itu dia memang mengeluhkan, tapi jarang ya. Jadi primer itu dia ada mengeluhkan di bagian kelaminnya, ada mengeluhkan kayak cenang-cenang tapi nggak nyeri loh ini. Yang karena habis berhubungan dia langsung ke dokter. Nah itu sifilis primer, itu bisa pakai doxycycline doang boleh, atau azithromycin juga nggak apa-apa. Tapi kalau dia sifilis sekunder yang pernah sembuh, dulunya pernah sembuh, abis gitu dia eh, kumat lagi gitu. Nah kumat lagi dan dia di bawah 2 tahun. Nah ini sifilis sekunder. Kalau ini eh, terapi yang pertamanya itu adalah penisilin benzatin, sekali dosisnya 2.400.000 unit sekali dibokong, dan itu dipantau VDRL-nya di bulan pertama, di bulan ketiga, di bulan ke-6 sama di bulan ke-12. Tidak disuntik lagi. Tapi kalau sifilisnya ini sifilis laten, dia sudah 2 tahun kena sifilis nggak pengobatan. Nah, itu akan ada kerusakan di ginjal, di saraf ya. Jadi nanti gejalanya bukan gejala yang kayak pasien kita lagi udah kronis, udah ada kebotakan, udah ada penurunan fungsi ginjal, udah ada penurunan fungsi neuronnya, udah kemana-mana, udah semua tubuh. Nah itu dia pengobatannya penisilin benzatin seminggu sekali sampai 3 minggu. Begitu dokter Isda. Nah, untuk kasus kita itu termasuk sekunder apa yang mana ya? Nah, kayaknya udah meluas. Kasus kita ini dia adalah kasus yang sekunder. Dia karena dia belum, yang saya anamnesis dia ternyata belum sampai 2 tahun. Dia sekitar 8 bulan. Jadi 8 bulan yang lalu dia nikah sama suaminya dia ternyata ya nakal lah suaminya, dia bekas mantan PL-nya di mana-mana, dan suaminya ternyata lagi sakit. Gitu dia pakai, habis gitu sebulan yang lalu dia berantem lagi karena sakit-sakitan, habis itu cerai juga karena dia mantan istrinya datang, akhirnya dia keluar lagi dari rumah tangganya, dia cerai lah, cerainya juga nggak jelas sih. Terus dia ada oral seksnya, jadi dia ada sakit tenggorokan. Jadi ini masih sifilis sekunder, belum yang sampai laten, karena dia belum ada penurunan fungsi ginjal, belum ada kebotakan, belum ada pruritus dan sebagainya, belum. Jadi sensasi nyerinya itu masih ada, kayak morbus Hansen lagi. Jadi kalau dia ada berkas di bercak-bercak di lesi di kulit, dia ada penurunan fungsi saraf. Nah itu dia udah laten, dia udah 2 tahun, dan itu harus seminggu sekali disuntik di pantat. Kalau kasus kita ini dia cuman single dose sekali aja 2.400.000 di IM. Gimana? Ya, oke. Berarti kita lakukan dia. Nih sekarang pasiennya pulang nih ya. Hari ini disuntik, besok pulang nggak? Udah pulang, pasiennya pulang, dan itu harus sebulan kontrol lagi, dicek VDRL-nya. Turun belum? Oh, jadi hanya 1 kali doang penisilinnya ya? Nggak seminggu sekali? Betul, sekali aja. Sebulan. Ini kan sekunder ya. Nanti untuk buat pulang jaga-jaga. Obat pulangnya sebenarnya nggak usah pakai antibiotik lagi ya. Kecuali kalau misalnya ibu mau, dokter Isda mau profilaksis karena dia ada, contoh ya, ada Trichomonas vaginalis yang bisa penyerta. Nah itu boleh kasih metronidazole karena dia masih ada keluhan keputihan gitu. Tapi penisilin benzatin ini dia cukup kok, dia bisa mengobati sampai ke sini, ke tenggorokan di IM. Dan sebenarnya itu harus skin test dulu ya. Kalau untuk mungkin Mbak Francisca bisa membagikan tips untuk penyuntikan tadi gimana yang diajarin. Soalnya penisilin benzatin kalau dia nggak bisa nyuntiknya, dia bisa beku di jalan gitu. Mic-nya buka dulu. Paling nanti video yang tadi direkam yang di HP Fadila dikirim ke grup Ranap ya, Dok ya?
Kirain mau bantu jelasin. Ya udahlah, boleh. Nah, satu lagi nih, itu yakin apa namanya dia itu dengan penicillin satu saja sudah aman? Apa kita aja kasih profilaksis itu ya harus disiplin nggak? Takutnya nanti muncul lagi gitu loh. Khawatir aja, soalnya udah kelihatannya sih terlihat mulutnya parah banget ya. Iya, Bu. Itu aja sih. Mulutnya itu karena oral seks dia. Dia ngaku sama kakak, dia ada oral seksnya. Nah begitu pas oral seksnya dia waktunya belum sampai sebulan, dalam 2 minggu ternyata dia kejadian gitu. Dan nggak usah khawatir Bu, ini mah kalau dari EBM evidence base memang harus ada pemantauan ya sampai dia 1 tahun ini. Makanya 1 bulan itu kontrol dikasih cek PDRL-nya bagaimana gitu. Oke. Kamu mengingat dia sudah 8 bulan ya, berarti kan sudah lumayan lama gitu loh. Belum. Jadi yang latin itu 2 tahun Bu, 2 tahun dia masuk. Oke. Misalnya gimana nanya? Apa pengalaman pribadi gitu? Tahu masih mengetik, Dokter Endar, mantap pun. Oke, ini nggak ada yang nanya lagi nih. Nggak ada yang nanya kalau dia pasiennya hamil gimana gitu kan. Kalau dia nggak ada penicillin benzatin diganti obat oralnya apa gitu ya. Atau gimana kalau untuk kena HIV atau enggak gitu. Pada sibuk masing-masing berarti nih ya. Kalau dia ternyata alergi pakai apa? Pakai penicillin benzatin alergi terus kita obatin apa? Oke, pakai penicillin. Gimana Mas? Kalau pasiennya ternyata alergi sama penicillin benzatin, kita pakai obatin apa ya? Alternatif lain. Oke, misalnya penicillin alergi ya. Kalau dia alergi pakai penicillin, kalau obat injek yang lain bisa pakai ceftriaxone, IM. Ceftriaxone IM bisa, dosisnya 1 gram, tapi IM-nya setiap hari sampai 14 hari. Alergi antibiotik? Iya, kalau alergi penicillin benzatin, dikasih ceftriaxone boleh, IM sehari 1 gram di 14 hari. Itu boleh. 10 sampai 14 hari sebenarnya. Ya, kalau misalnya mau aman ya 14 hari kita IM aja terus sampai 14 hari. Sampai 2 minggu kita IM. Gitu. 1 gram dosisnya. Kalau pengobatan oral boleh pakai doxycycline 2 kali 100 sampai 1 minggu. Ya apa, Dok? Obat oralnya pakai apa? Obat oralnya Nyeri-nyeri badan semua. 100 mg 2 kali 100 sampai 14 hari. Atau azithromycin juga boleh. Bisa. Ya, ini antibiotik, obat demamnya untuk mual sebelum dan sesudah sama nyeri pinggangnya. Tapi kalau ibu hamil, kalau azithromycin itu sekali aja dikasih sekali minum, tapi 2 gram 2 gram sekali minum. Kalau untuk ibu hamil itu kalian bisa pakai erythromycin 4 kali 500 mg sampai 14 hari kalau ibu hamil. Dan ini sifilis ini bisa nular ke anak yang lahirin ya. Jadi nanti anaknya juga diobatin pas lahir. Gitu ya, dicatat ya. Jadi kalau untuk ibu hamil 4 kali 500 sampai 14 hari. Kalau obat oralnya kalau dia nggak mau disuntik bisa pakai doxycycline 2 kali 100 sampai 14 hari. Kalau ada alergi tapi pengen disuntik bisa pakai ceftriaxone 1 gram sampai 10 hari boleh, tiap hari di IM atau sampai 14 hari di IM. Gitu. Bagusnya sama punggungnya. Gimana? Aneh. Gimana
Teh Francisca, ada yang mau ditanya? Kan kalau yang kayak gitu kan ibarat kayak bola pingpong, Dok. Itu kan saat ini yang diobatin kan si tetehnya doang, si teh Atmanya doang. Nah, terus itu eh, gimana caranya supaya si pasangan dia itu juga harus diobatin, nah, harus mau diobatin gitu loh. Karena kan kalau yang seperti itu harus tuntas, bukan hanya satu orang doang yang harus diobatin gitu loh. Ya, sebenarnya lebih bagus itu kita harus pendekatan psikologi ya. Kita belum ada psikolog di Nafila ya. Udah ada belum sih? Udah kan udah ada psikolog kita. Nah, kalau ada sebenarnya pendekatannya. Udah ada. Nah, kalau udah ada pasien ini kita kontrol ke. Sekali konsul 300.000 per jam. Nah, itu dia. Kalau dia ada depresi kayak gini tuh nggak mungkin gini-gini. Ini kan sebenarnya dia sebagai korban, dia juga bisa jadi depresi sebenarnya. Dan pengobatannya juga dia kan kayak, waduh gimana nanti gue kerja dimusuhin dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya harus kolaborasi dengan psikolog dan dokter keluarga. Makanya kemarin pun uh, kalau bisa mah ngobrol dengan pasiennya itu harus minimal 2 jam 3 jam, karena ngobatinnya nggak cuma ngobatin tok doang gitu, berkelanjutan sampai 1 tahun kita pantau tadi. 3 bulan, 1 bulan kita cek PDRL, 3 bulan cek PDRL, 6 bulan cek PDRL, 12 tahun 12 bulan cek PDRL. Kalau naik lagi, nah berarti dia kan masih jajan gitu. Nah, suaminya atau siapapun itu ya yang ininya harus diobatin juga gitu ya, harus komitmen dengan pasiennya. Ini bisa dikirim ke psikolog nggak Bu, apa gimana? Di luar BPJS, oke. Kalau udah mau di luar BPJS ya, psikolog belum masuk BPJS. Sebenarnya dokter keluarga juga belum masuk BPJS sebenarnya sih, tapi kita udahlah free aja. Tapi kalau psikolog nggak bisa, harus bayar. Ya mau nggak mau gitu sih. Jadi abang harus pendekatan secara komprehensif dan holistik ya, menyeluruh ya gitu. Mantap kan? Kalau bisa kayak gini ya, EBM kayak gini, ini seminggu sekali juga cukup. Kalau ada kasus cuma 15 menit kok presentasi kayak gini, diskusi kayak gini. Dan kita nggak salah teorinya karena kita berdasarkan evidence base, ada artikelnya. Cuman bacain artikel aja terus kita diskusi. Gimana Bu? Dibikin program mau nggak nih? Seminggu sekali kayak gini. 15 menit. Setuju. Boleh tuh, Dok. Nambah ilmu, Nanti di share ya. nambah ilmu gratis lagi. Nanti di share ya. Mbak Francisca cara nyuntiknya yang IM Iya. gimana? Beda dengan karena micin soalnya. Ini bisa dibeku di jalan. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Udah 30 menit. Kita mah sebentar aja belajarnya, nggak usah kayak mahasiswa. Oke, kalau dirasa cukup nggak ada pertanyaan, ya mudah-mudahan ilmunya barokah bisa diaplikasikan di klinik Nafila. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir qalillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.